Nanti besok ikut ceknya. Kalian mau? Tanya. Mau tanya. Besok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bang, kecilin bang. Ini lagi ini tuh Allahu Akbar ini kan kamar telepon ya Allah tuh bisa ya Allah Gusti Agung itu lebih Ya, kerapat. Assalamualaikum ayah bunda semua. Selamat datang di kegiatan Parents Counseling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih ayah bunda? Alhamdulillah baik. Iya. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah. Iya. Dengaran. Kelas. Abangnya kecilin itu. Iya, sambil menunggu ayah bunda boleh nih menginformasikan kepada rekan-rekan di orang tua di kelasnya bahwa kegiatan Parents Counseling ini akan segera dimulai. Jadi kita rame gitu ayah bunda ya kegiatan hari ini. Sambil menunggu. Iya. Saya cek dulu nih, apakah di sini ada orang tua dari kelas A? Ada. Ya, alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Dari kelas B nih? Ada. 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 Dari playgroup? Iya, sepertinya sedang berusaha untuk masuk ya. Oke, saya Kokom, apakah sudah tersambung? Kiniin aku tuh ibu semuanya. Iya. Assalamualaikum ayah bunda. Kegiatan hari ini konseling dengan tema tips and tricks menjaga mental anak di masa pandemi. Insya Allah kegiatan hari ini akan dipandu oleh Ibu Hajah Kokom Ratna Komala dan Ibu Nira sebagai pematerinya. Apakah ayah bunda sudah siap? Ya. Siap, alhamdulillah. Ya, saya sambil menunggu yang lainnya ya bunda ya. Boleh nih ayah bunda nanti boleh bertanya terkait kendalanya, terus tips and tricks kepada Bu Nira boleh nanti ditanyakan di akhir sesi ayah bunda ya. Bu Kokom sudah tersambung? Sudah, Bu Nurul. Sudah. Iya. Diginiin enggak? Oke. Assalamualaikum ayah bunda. Apa kabarnya hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Yes. Ya bunda, kegiatan Parents Counseling hari ini dengan tema tips and tricks menjaga mental anak di masa pandemi, insya Allah akan dipandu oleh Ibu Hajah Kokom Ratna Komala sebagai MC dan juga Ibu Nira sebagai pemateri. Saya cek dulu, alhamdulillah Bu Kokom sudah tersambung. Ya, Bu Nurul. Oke. Bu Nira sudah. Iya, Bu Nurul, halo. Apakah Bu Nira sudah tersambung?
Sudah, Bu. Hatur Iya, nuhun. alhamdulillah. Ya, ya Bunda. Informasi awal saya akan memaparkan peraturan kegiatan parents counseling ini, yaitu yang pertama, Ayah Bunda mohon untuk selalu mengaktifkan videonya selama kegiatan berlangsung, lalu mohon untuk memute atau menonaktifkan audionya, dan yang ketiga mohon untuk tidak men-share link ini. Ya Ayah Bunda, tidak perlu berlama lagi karena pemateri sudah ada dan juga MC sudah siap. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Kokom. Silakan Bu Kokom. Baik, Bu Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat lahir, nikmat batin, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam Iya, izin Bu Kokom. Silakan mengaktifkan audionya. Iya, Bu Nurul. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada kali ini, yaitu Parents Counseling bersama Ibu Nira Wulansari, FC, MC Psikolog, yang insya Allah pada kali ini beliau akan membahas mengenai tips and trik menjaga mental anak di masa pandemi. Ayah Bunda, nanti Ayah Bunda boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menuliskan anandanya dan tidak lupa menuliskan kelasnya juga ya Ayah Bunda. Baik Ayah Bunda, sebelum acara kita dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Nira Wulansari. Apakah Ibu Nira sudah siap? Sudah, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nira. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga Ibu Nira. wabarakatuh. Ya sudah, Bu Kokom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nira, mangga. Ya, nuhun Bu Kokom. Ya. Sama-sama. Apa kabar semua ayah bunda di sini? Semoga selalu sehat, ibu guru yang selalu sehat, dan kelihatannya ibu guru selalu ceria ya, walaupun ini di weekend, tapi ceria. Iya, Bu Nira. Aura positif mungkin dari anak-anak selalu terbawa, jadi selalu semangat untuk memulai hari, kemudian menghadapi hari, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini pun terjadi pada ayah bunda ya, semua di sini. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk ayah bunda semua yang meluangkan waktunya di weekend ini untuk kita sharing ini ya, sharing, kita berdiskusi mengenai kendala-kendala, mengenai kondisi Anda, baik itu mungkin mudah-mudahan semua kondisinya dalam keadaan baik, menyenangkan semua. Kalaupun misalnya ada yang ingin didiskusikan, boleh mangga nanti di kolom chat ya, nanti kita bahas bersama. Ya, dari kondisi yang kayaknya pandemi juga udah kayak bukan pandemi ya sekarang ini, kayak sudah seperti biasa aja lagi gitu, walaupun memang benar-benar kita menerapkan new normal di mana yang ada batasan-batasan, tapi dalam beberapa hal memang kita masih bisa melakukannya. Jadi alhamdulillah kelihatannya kita sudah berdamai dengan
COVID ini sudah berdamai, masing-masing bisa menjalankan perannya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan tetap selalu terjaga dalam keadaan sehat ya. Nah, tentunya kondisi seperti ini ya makin ke sini ya, kalau yang makin sudah berlalu berapa bulan ini dan ternyata stresnya makin tinggi gitu. Kalau misalnya untuk orang tua memang stresnya karena harus ada BDR-nya mendampingi anak, sementara harus mengelola waktu juga, waktu pendampingan, waktu bekerja, baik itu bekerja di rumah apapun di luar rumah, semuanya tetap harus diseimbangkan. Nah, kondisinya anak mungkin sekarang yang dirasakan itu adalah anak-anak udah titik jenuh ya, titik jenuh yang dia itu tidak boleh keluar rumah karena memang khawatir tertular, ditambah lagi mungkin kondisi-kondisi di mana mengikuti kegiatan pun jadi sudah mulai ogah-ogahan gitu kan. Kemudian dia mulai ada beberapa yang, Bu, dulu anak saya nggak pernah ambek-ambekan, sekarang jadi ambek-ambekan gitu. Bu, dulu kalau misalnya main gadget kan ada batasan waktunya karena banyak di sekolah juga, sekarang mah lebih banyak, jadi kalau misalnya diambil jadi marah-marah. Kemudian ada yang jahilnya keluar, ada yang awalnya tidak ada masalah dengan siblingnya, dengan kakak adiknya, sekarang jadi bermasalah. Jadi ternyata banyak masalah muncul dari kondisi ini. Nah, jadi memang kondisi ini karena sangat tidak menyenangkan untuk semua pihak, apalagi kalau misalnya untuk orang dewasa kan kita masih, oh ya bener ya kita benar-benar harus menjaga, ya udah deh kita ngikutin aja. Kalau anak-anak mah kan kadang nggak mau tahu ya, pokoknya aku pengen keluar ya pengen keluar aja, aku pengen sekolah ya pengen sekolah aja, aku pengen main ya pengen main aja, seperti itu. Nah, di satu sisi ini menjadi dilematis untuk orang tua yang memang harus sangat menjaga bahwa anak-anak sebaiknya memang tidak keluar dulu, tidak banyak interaksi, karena walaupun pernah disampaikannya bahwa mereka memang kuat, imunitasnya bagus, tapi mereka akan bisa menjadi pembawa untuk orang-orang di rumahnya. Nah, ini yang bahaya. Jadi, anak-anak bisa menjadi OTG dan yang menularkan pada orang-orang di rumahnya. Imunitas anak kuat, tapi orang-orang dewasa di rumahnya belum tentu. Nah, tentunya di sini kita sebagai orang tua harus menjadi kreatif ya. Tadi sesuai dengan temanya kita pun harus menjaga mental anak supaya tetap stabil, tetap sesuai usia, perkembangannya. Kemudian mereka tetap dalam kondisi yang sehat secara mental. Sehingga kalau secara mental tentunya pasti fisiknya juga sehat. Ya, kondisi ini saya terpikir kemarin tuh seperti mungkin pernah nonton film yang di kamp konsentrasi yang The World is Beautiful itu, di mana orang satu bapak dan anaknya masuk ke kamp konsentrasi yang pada akhirnya mereka pasti ujungnya akan ada eksekusi gitu ya. Tapi bagaimana si ayah ini membuat si anak menjadi sangat bahagia walaupun dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan dengan akhir bahwa mereka akan dieksekusi gitu. Dan kemudian juga mungkin pernah melihat ya seorang ayah dan anak perempuannya di Palestina, apa Suriah ya, saya lupa gitu. Itu yang setiap ada bom jatuh itu malah ditertawakan. Jadi bom itu adalah sesuatu lucu-lucuan gitu. Jadi sehingga di situ yang bisa diambil hikmahnya bahwa bagaimana kita merubah satu persepsi dalam keadaan yang tidak menyenangkan jadi menyenangkan gitu. Nah, tentunya ini pun memang butuh kreativitas, butuh waktu, jadi memang tidak mudah ya, apalagi kan di sini ayah bunda juga banyak yang diurusin, bukan satu dua, bukan fokus ke anak kita saja, tapi banyak sekali. Kemudian, apalagi kalau misalnya yang anaknya bukan satu, tapi 2, 3, 4 gitu ya, pasti kan lebih repot. Nah, tentunya tadi,
selama kita mencoba untuk membuat satu kondisi di mana yang si anak itu kita ajak untuk mempersepsikan bahwa kondisi sekarang dengan adanya COVID itu, misalnya kita lagi main perang-perangan, di mana kita memang harus bersembunyi sementara waktu, sehingga nanti begitu beres, begitu kita menang, kita akan keluar dengan sangat menyenangkan. Jadi memang untuk menjaga kondisi mental si anak, pada akhirnya kita harus kreatif tadi ya, kreatif, segala dikeluarin, kemudian juga membuat permainan-permainan yang menyenangkan, kemudian juga berkegiatan-kegiatan yang menyenangkan, bukan hanya kegiatan sekolah saja, tapi kegiatan-kegiatan lain. Boleh misalnya ada kunjungan guru yang kalau misalnya ibu bapak ayah bunda rasa oh aman kok, silahkan, itu dipersilahkan ya. Atau misalnya kayaknya pengen dapat tambahan, silahkan, yang penting tadi protokol kesehatannya dijaga. Kemudian misalnya mengikuti klub-klub seperti klub Mistina nih, bagus ya English Club-nya. Jadi anak tetap ada interaksi dengan teman-temannya, sekaligus dia mendapatkan pengetahuan baru gitu. Jadinya itu keren banget, sehingga si anak juga tetap terstimulasi, kemudian dia ada interaksi. Jadi memang dalam kondisi seperti ini mau tidak mau kita membuat kegiatan yang cukup padat untuk si anak gitu. Supaya tadi kan anak-anak mah kalau bosan pasti larinya ke HP ya, ke gadget, nonton YouTube gitu. Ini kalau nontonnya yang lain gitu ya, nontonnya YouTube lagi. Nah, jadi kecanduan satu sisi nanti rasa bosan hilang, tapi muncul masalah yang lain, yaitu jadi kecanduan. Nah, ini pun menjadi bahaya. Dan kalau sudah kecanduan itu biasanya memang cenderung emosional orang-orang itu, karena ediknya tadi dan fungsi otaknya kan memang ada fungsi-fungsi otak yang tidak berkembang dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik, yang pada akhirnya lebih emosional. Nah, di situ pun disiasati penjadwalan. Memang kan itu menjadi entertain ya sekarang, yang namanya gadget itu. Boleh nonton YouTube itu menjadi entertain. Tapi nanti dijadwalkan, oh entertaining itu jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau saran saya mah kalau misalnya mau nonton juga lebih baik di TV atau Smart TV ya. Kalau Smart TV kan sekarang bisa YouTube juga, atau di TV. Kalau misalnya di gadget itu memang akan lebih soliter, karena si anak membawa kemana-mana dan matanya hanya terfokus pada si HP itu. Tapi kalau TV itu, si TV-nya nggak bisa dibawa-bawa masalahnya. Kalau si anak memerlukan satu kegiatan kondisi, pasti dia harus pergi, ada interaksi dulu, dia off dulu dari melihat screen-nya, seperti itu. Nah, jadi memang pembatasan-pembatasan waktu, kemudian orang tua harus kreatif, boleh misalnya mau pakai kardus, sekarang kan kayak di Pinterest, di YouTube juga banyak ya kegiatan-kegiatan positif. Kemudian permainan bersama, kemudian dia menjadi satu peran yang menyenangkan semuanya. Jadi memang ini tergantung persepsinya nanti. Kalau misalnya kita buat persepsinya ini menjadi sesuatu yang positif, tadi misalnya kita main perang-perangan kah, atau kita main, jadi ini semua dijadikan permainan, insya Allah sih tidak apa-apa. Dan tentunya tadi anak-anak diberikan kegiatan-kegiatan positif yang menyenangkan. Boleh misalnya mau ikutan klub, ikutan apa itu boleh, tidak masalah gitu. Itu mah yang penting si anak mempunyai kegiatan terarah yang rutin, kemudian yang bisa membuat dia menjadi senang, apalagi kalau misalnya dia bisa bertemu dengan teman-temannya gitu, walaupun secara virtual ya. Dan kalau misalnya mau kelas-kelas kecil sih pun nggak masalah, yang penting protokol kesehatan dan maksimal tidak lebih dari 5, gitu kan. Kalau saya sih sarankan 3 aja sudah cukup, namanya anak-anak, maka kadang gimana ya, kalau anak-anak pasti interaksinya makin banyak, makin heboh gitu. Tapi kalau kita batasin misalnya 3 saja nggak apa-apa gitu. Cuma memang untuk sekolah sih, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa mindset-nya udah kita tanam aja lah, buat 1 tahun ini mah kita di rumah gitu aja sekolahnya. Karena sulit kalau misalnya kita mau memaksakan pengen sekolah, udah nggak bisa, tidak boleh masalahnya. Tidak boleh, walaupun katanya kemarin, oh ya vaksinnya sudah datang, sudah ada gitu. Cuma kan vaksinnya juga apakah langsung bisa kita juga dapat, pasti kan ada kriteria-kriteria tertentu yang memang
boleh mendapatkan vaksin itu, apakah uji cobanya sudah benar atau tidak gitu kan, sehingga itu pun kita jangan terlalu berharap lah kalau menurut saya gitu ya, walaupun misalnya harapan itu pasti selalu ada, tapi jangan terlalu berharap. Seperti vaksin MMR kan dulu ya, ada, itu pun melalui uji coba berkali-kali karena di awal-awal itu kan ternyata menyebabkan jadi adanya gangguan jadi autisme dan yang lainnya gitu kan, tapi setelah ada pengajian lagi jadi bagus gitu. Nah, jadi sebaiknya kita tunggu dulu dengan bersabar dan settingnya di kepala kita, udahlah ini mas sekolah baru 1 tahun ini akan tidak bersekolah, dan demikian juga kita settingnya ke anak-anak begitu, supaya si anak-anak juga tidak terlalu mengharapkan sekolah, dan boleh kok ya ibu guru di sini kan anak-anak berkunjung ke sekolah walaupun tidak lama, tapi nanti diatur dulu oleh ibu guru sehingga tidak bentrok, tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi berkerumunnya seperti itu. Jadi ya tadi ya paling itu sih ayah bunda yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita menjaga mental si anak, dan pastinya kalau anak itu selama orang tuanya fine-fine saja, tertawa, tersenyum, tidak emosi, emosinya dalam emosi marah ya, karena bahagia pun itu adalah emosi marah, insya Allah anak-anak juga pasti bahagia. Jadi memang anak mah gimana orang tua sih sebenarnya. Jadi selama kita kondisikan yang menyenangkan, yang ada aktivitas menyenangkan, ya rewel-rewel mah pasti ada kondisi, apalagi anak usia dini mah memang lagi usia yang serba salah kalau bisa dibilang. Gitu. Jadi pahami bahwa ini kondisi yang serba salah, usianya juga lagi serba salah, ya kita pahami bahwa ya udah dimaklum. Tidak perlu menjadi marah untuk para orang tua sehingga anak pun bahagia gitu. Dalam pengerjaan tugas kalau belum bagus pun ya nggak apa-apa gitu. Dalam beberapa hal kelihatannya sekarang untuk hal-hal yang memang bikin stres, kembali lagi kita bisa tertawakan sehingga itu tidak menjadi stres gitu ya. Seperti yang anak dengan ayahnya, anak perempuan dengan ayahnya di Palestina pas Suriah itu setiap ada bom dia mentertawakan. Jadi justru bahagia gitu bahwa itu lucu banget gitu kan, bomnya banyak. Padahal tidak tahu di luar sana banyak korban gitu yang meninggal. Hanya tetap kan kita juga jelaskan bahwa ini ada ditakut-takuti juga tidak jangan terlalu ditakut-takuti, tapi penjelasan bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya dan kita memang harus menunggu supaya semuanya aman. Begitu. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi juga bahwa bisa tuh ikutan klubnya Miss Tina, fun learning-nya untuk English sebenarnya asik gitu kan. Jadi si anak punya kegiatan positif dan tentunya menambah skill dalam berbahasa Inggrisnya dengan lebih bagus gitu. Jadi kalau di rumah sih lebih baik kayak gitu ya. Kasih kegiatan-kegiatan yang memang menyenangkan. Tapi kalaupun lagi bosen nih, nggak mau ikutan kegiatannya, ya udah nggak apa-apa. Jadi ya yang seperti yang aku ungkapkan sebelumnya, santai aja, ya udah nggak apa-apa. Kalau dia belum bisa, ya udah nggak apa-apa, katakan aja, oh ya udah belum bisa, ya udah nggak apa-apa, tapi besok coba lagi. Oh kalau yang hari ini nggak mau, ya udah nggak apa-apa, besok kita coba lagi. Jadi semangat si anak bahwa dia pun boleh dikasih ada waktu break gitu, tapi dia pun punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Begitu. Dan berikan tontonan-tontonan juga ya, misalnya lagi kondisi gini, tontonan-tontonan yang menyenangkan, ada filternya, kita juga menemani sehingga si anak tidak lost untuk hanya menonton yang dia mau saja dengan pembatasan waktu. Tegasin aja untuk waktunya, nggak apa-apa. Jadi si anak punya pola, punya rasa bahwa kalau dia harus berhenti, berhenti. Seperti itu paling pemaparan dari saya ya, Ayah Bunda, Ibu Guru, mangga saya kembalikan lagi kepada Ibu Kokom, atau ada yang ingin didiskusikan. Mangga Bu Kokom. Iya. Iya Bu Nira, terima kasih atas pemaparannya yang tadi disampaikan oleh Bu Nira, bagaimana cara menjaga mental anak di masa pandemi ini. Ternyata ayah bunda kita masih tetap harus menjaga kondisi anak-anak di rumah ya ayah bunda, dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, memberikan kegiatan yang positif, dan kita tidak memaksakan anak-anak juga ya di rumah ya ayah bunda, tapi kita tetap memberikan semangat kepada anak-anak.
Terima kasih Ibu Nira. Nah, untuk selanjutnya, baik Ayah Bunda, ada yang mau ditanyakan? Silahkan dituliskan di kolom chat-nya, Ayah Bunda. Mangga. Atau ada yang mau sharing? Ya, sepertinya ada pertanyaan Bu Kokom. Oh iya, mangga Bu Nurul, silakan. Iya, saya bantu bacakan ya. Ini dari Ayah Bunda, identitasnya tidak dicantumkan. Pertanyaannya, bagaimana jika orang tua selalu mengikuti keinginan anak untuk tidak mengikuti BDR? Karena anak selalu tantrum saat dipaksa untuk mengikuti kegiatan BDR. Ya, mangga Ibu Nira. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat baik karena saya rasa ini terjadi pada semua orang tua ya. Terjadi pada semua orang tua yang kalau misalnya anak itu tidak mau ikutan BDR, tidak mau ikutan online-nya, Zoom-nya atau apapun itu. Banyak yang mogok seperti itu, tidak mau. Ada yang karena gini, ada karakter-karakter anak yang memang malu kalau misalnya dia melihat dirinya sendiri ada di screen. Kayak seperti sekarang ini kan, kalau misalnya di kelas atau tatap muka atau misalnya lagi ngobrol biasa, kan dia nggak perlu lihat dirinya sendiri ya di screen ya. Jadi kayak tidak berkaca gitu, tidak bercermin gitu ya. Kalau ini kan kita ada refleksi diri kita gitu ya. Nah, ada beberapa anak yang memang dia tuh malu melihat dirinya sendiri. Ngelihat kemudian begitu dia ngomong dia malu. Kok ternyata aku gitu ya. Itu tuh sesuatu yang memang tidak nyaman untuk dia. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya seperti itu kan berarti kita siasati saja untuk kita sementara waktu untuk kita stop videonya gitu kan, tidak usah pakai video, kita mute saja. Tapi dia yang penting dia bisa lihat teman-temannya gitu, lihat temannya, ibu gurunya. Itu untuk si pemalu gitu kan. Tapi untuk anak yang memang nggak suka, tidak mau yang karena memang bosan, nggak suka, kenapa sih sekolah tuh harus modelnya begini, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak yang memang belum mau, yang penting kegiatan Zoom-nya kita nyalakan saja. Yang penting jadi dia mendengar gitu ya. Mendengar, kemudian juga teman-temannya dan ibu gurunya beraktivitas. Jadi karena gini, untuk anak-anak seperti itu percayalah gitu bahwa anak-anak itu dibekali kan kita bukan hanya insya Allah gitu kalau yang sehat tidak ada kekurangan apapun, ada visual, ada auditorinya gitu kan. Walaupun dia tidak melihat, dia mendengar. Yakinilah bahwa dengan dia mendengar pun dia sudah menyerap materi. Materi yang diberikan oleh ibu guru itu pasti dia serap. Jadi sehingga tidak usah khawatir, kalaupun misalnya dia lagi tidak mau, ya tidak apa-apa. Dan kalau misalnya untuk tadi ya, setiap saat dia tidak mau melakukannya. Nanti bisa dibujuknya bahwa ini ada sesuatu yang memang ibu guru mau lakukan dan seru sekali, tapi memang tidak boleh dipaksa yang harus duduk diancam itu tidak boleh karena itu bikin stres. Tapi tetap tadi tolong dinyalakan saja videonya, kemudian dinyalakan si Zoom-nya, Zoom Meet-nya dinyalakan, dan tentunya nanti berkoordinasi dengan ibu gurunya untuk memanggil namanya duluan. Misalnya namanya Andi, jadi nanti akan terus dipanggil duluan. Halo, Assalamualaikum Andi. Andi di sana ya, terima kasih sudah ikut. Jadi selalu diberikan apresiasi. Jadi nanti koordinasi dengan ibu gurunya, Bu, mohon maaf nih, Andinya nggak mau ikutan lagi gitu. Tapi nanti otomatis ibu guru akan memanggil berkali-kali nama Andi, sehingga dia merasa bahwa kan ada anak yang gini, aku nggak mau ikutan Zoom karena ibu guru hanya merhatiin yang lain, nggak pernah manggil nama aku. Kalau aku ngomong juga diwaro gitu ya, dicuekin. Jadi aja bete dianya. Jadi nanti bisa berkoordinasi supaya nanti untuk Andi ini akan terus dipanggil namanya. Halo Andi, yuk coba ikutan. Oh Andinya belum mau, nggak apa-apa. Nanti Andi gabung ya. Terus seperti itu. Dan tadi selalu di-setelkan tetap gitu ya, dinyalakan si perangkatnya untuk supaya si anak mendengar tadi. Anak itu dibekali bukan hanya sekedar visualnya sehingga dia hanya harus melihat gitu kan, tapi dia juga mendengar. Jadi yakini bahwa inderanya ini sangat baik sehingga walaupun misalnya dalam kondisi sekarang dia belum mau tatap muka benar, tapi dia mendengar semua informasi.
Kalau enggak tadi matiin aja si kameranya sama mute. Jadi dia tidak perlu melihat refleksi dirinya karena ya tadi ada anak-anak yang merasa takut untuk kalau misalnya dia ngeliat dirinya sendiri di screen-nya gitu di layarnya. Jadi matiin aja gitu. Nanti lihat kalau misalnya belum mau ya nggak usah dipaksakan. Yang penting tidak dipaksakan gitu. Jadi si anak juga tetap merasa bahwa aman dirinya karena kan itu sesuatu yang tidak aman ya, tidak nyaman buat si anak. Jadi kita harus pastikan itu dia nyaman, aman, oke, gitu. Dibujuk sih harus terus dibujuk ya. Dibujuk harus terus dibujuk supaya dia pun tadi bahwa dia sadari bahwa dari rangkaian BDR ini adalah salah satunya adalah screen time-nya. Gitu. Screen time dalam artian belajar sekolah dengan online-nya ini. Jadi tetap itu harus dibujuk, diarahkan, tapi kalau mau tidak dipaksakan, apalagi diancam-ancam itu tidak boleh ya. Karena nanti malah mogok beneran, giliran sekolah beneran nggak mau karena dia pikir sekolah itu ternyata banyak ancaman gitu kan, gawat itu mah ya. Begitu Ayah Bunda, semoga bisa membantu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Koko. Mangga Bu Koko. Terima kasih Bu Nira atas penjelasannya. Baik Bu Nurul, apakah masih ada pertanyaannya? Sudah tidak ada Bu Kokom? Oh, tidak ada lagi. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya persilakan ke Ibu Ana sebagai Kepala Sekolah TK Asalan. Barangkali ada tambahannya dari Bu Ana. Mangga Bu Ana. Ya, baik. Terima kasih Bu Kokom. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Bu Ana? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda semua, Ibu Nira, apa kabarnya Bu Nira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ayah Bunda, subhanallah, masya Allah ya, kita sudah sampai di bulan Oktober. Ternyata Bu Nira sangat luar biasa ya. Pertanyaan tadi dari orang tua yang memang anaknya sama sekali tidak mau untuk ikut Zoom, itu sama Bu Nira, terasa juga sama saya, karena anak saya juga sama di TKB kan ya. Jadi yang saya lakukan adalah koordinasi dengan ibu gurunya. Jadi nanti Ayah Bunda boleh yang mempunyai masalah yang sama berkoordinasi. Untuk tidak ikut Zoom, untuk anak-anak memang tidak perlu dipaksakan ya Bu Nira ya, karena cara pendekatan dari orang tua ini sangat berpengaruh terhadap pengertian anak. Oh ternyata aku tuh harus begini dengan cara begini, aku nggak mau. Nah jadi kalau memang dia tidak nyaman dengan cara Zoom, tadi sudah disampaikan Bu Nira, asal disetel saja gitu biar audionya terdengar, itu bisa berkoordinasi dengan ibu guru dan memaksimalkan video call Bu Nira. Jadi kita kan kalau Zoom secara satu kelas ya Bu Nira ya. Nah kalau yang namanya video call itu kan private. Nah, satu orang, satu guru, satu orang anak. Nah di dalam kegiatan video call ini nanti ibu guru akan mengembangkan apa yang tadi di Zoom, menyampaikan apa yang tadi di Zoom secara privat kepada anaknya, agar anaknya juga merasa diperhatikan, mungkin ya, kemudian merasa bahwa dia adalah yang didengar oleh bu gurunya. Bu Ana tidak mau video call juga dilihat, tidak apa-apa, dimatikan saja kameranya atau melalui telepon, karena memang ada beberapa anak yang belum siap, misalkan berbicara dengan di layar handphone gitu, di layar kaca. Setelah itu, setelah koordinasi, sampaikan juga permasalahannya Ayah Bunda. Nah, terkait dengan pemerintah yang sampai saat ini tidak diperbolehkan tatap muka, kami kemarin di rapat manajemen dan disetujui oleh yayasan bahwa anak-anak yang sangat urgent akan kami prioritaskan untuk didatangi oleh ibu guru, dan kami pun tetap melihat kondisi Ayah Bunda ya. Mungkin untuk pendekatan awal, alhamdulillah Ayah Bunda bersyukur jika anak-anaknya ikut kegiatan Zoom, video call tanpa beban dan lain sebagainya ya. Nah, untuk anak-anak yang memang
memiliki kendala-kendala dan orang tua yang kendala, mohon koordinasikan ke Ibu Guru, karena kami akan prioritaskan sepertinya akan ada kunjungan untuk anak-anak yang memang membutuhkan bantuan segera tatap muka dengan Bu Guru. Hanya memang 1 kali dulu kita coba, kemarin sudah kita petakan Ibu Nira di tiap kelasnya, kira-kira mana nih anak yang tidak aktif, kenapa, kendalanya apa. Nah, Ayah Bunda di sini apabila yang menyimak dan merasakan hal yang sama, boleh berkoordinasi dengan Ibu Gurunya. Nah, perlu Ayah Bunda ketahui, alhamdulillah guru-guru TKA Salam dalam keadaan sehat, dalam artian setiap hari bertemu dalam keadaan sehat, tidak memiliki sakit yang kayak batuk, pilek, panas. Nah, keadaan normal seperti biasa. Nah, jadi memang ketika kita akan berkunjung, insya Allah dipastikan protokol kesehatan dan guru dalam keadaan sehat. Nah, tetapi untuk tes swab itu mungkin sampai saat ini kami belum memfasilitasi Ibu Guru. Insya Allah dengan rapid test, insya Allah kita bekerjasama dengan Puskesmas, karena yang tersedia adalah rapid test sementara ini untuk guru-guru yang berkunjung. Nah, mohon maklumnya kepada Ayah Bunda semua, bagi yang belum menjadi prioritas, nanti kita lihat bersama nih, apakah ini berhasil atau tidak, atau evaluasinya seperti apa. Karena luar biasa ya, masa pandemi ini Bu Nira, benar-benar kita ditantang nih untuk menyikapi berbagai hal yang menjadi permasalahan-permasalahan orang tua serta guru. Mohon bersabar Ayah Bunda, luar biasa. Apresiasi sekali Sekolah TKA Salam kepada Ayah Bunda yang senantiasa bersemangat mendampingi anak-anaknya terus belajar. Demikian Bu Kokom, terima kasih. Iya Bu Ana, terima kasih atas pemaparannya. Bu Nurul, sepertinya ada satu lagi pertanyaan ya. Iya, betul Bu Kokom. Agak Ada satu bener. pertanyaan lagi Ya. dari bundanya Abizar kelas B1. Pertanyaannya, apakah anak usia TK boleh diajarkan konsekuensi, misalnya tidak mengikuti Zoom? Kalau boleh, bagaimana caranya yang baik untuk anak? Seperti itu Bu Kokom. Iya Bangga Bu Nira. Baik, terima kasih. Terima kasih Bunda Abizar bahwa memang boleh tidak diberikan konsekuensi, boleh diberikan konsekuensi, tapi sebelumnya kita sudah diskusikan dengan anak gitu. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk kita kasih konsekuensi. Dia bingung nanti, apa maksudnya? Gitu kan? Kalau misalnya kita, apa maksudnya kok tiba-tiba gitu kan? Tidak. Tapi sebelumnya kita diskusikan bahwa kamu ada kegiatan BDR, ada kegiatan ini. Kalau misalnya kamu mengerjakan, kamu dapat konsekuensi positifnya apa, gitu. Kalau kamu tidak mengerjakan, dapat konsekuensi negatifnya apa. Jadi semuanya dijelaskan. Dan sebaiknya konsekuensi itu si anak yang menetapkan. Misalnya, oke, kalau aku nggak ikutan BDR atau online-nya, aku nanti tidak boleh nonton TV, gitu. Atau misalnya tidak boleh nonton YouTube-nya. Kalau misalnya aku ikutan, berarti aku boleh nonton YouTube-nya. Jadi itu didiskusikan bersama, kesepakatan bersama antara anak dan orang tua. Dan kalau misalnya sudah boleh, sangat boleh diberikan konsekuensi. Karena si anak belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk mengikuti aturan dengan baik. Seperti itu Bunda. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya diberikan konsekuensi, tapi ingat yang perlu digarisbawahi, konsekuensinya itu didiskusikan dulu bersama, gitu kan. Apa kewajibannya, otomatis konsekuensinya apa. Jadi tidak ada keterpaksaan dari dua belah pihak gitu Bunda. Boleh banget, nggak apa-apa. Oh ya, konsekuensinya tidak boleh dalam berupa pukulan, cacian, makian, tidak boleh. Hanya boleh misalnya hal-hal yang dia sukai kita batasi. Misalnya tadi kalau misalnya dia tidak ikutan BDR-nya, online-nya, berarti dia tidak boleh nonton sampai misalnya jam 5 sore, misalnya begitu ya. Atau dia tidak boleh main sepeda, seperti itu. Jadinya, dan itu pun berangkat dari anak sendiri yang menentukan. Paling kita hanya mengarahkan saja. Jadi tidak ada keterpaksaan dari semua pihak. Begitu Bunda Abizar, semoga bisa membantu. Nah, silakan saya kembalikan ke Bu Kokom. Iya, Ibu Nira, terima kasih atas pemaparannya dan penjelasannya. Ayah Bunda, jika Ayah Bunda masih ada yang ingin ditanyakan, Ayah Bunda boleh nanti japri ke Ibu Guru ya. Iya, Ayah Bunda, bila Ayah Bunda telah memahami materi yang disampaikan
kali ini, Ayah Bunda boleh untuk mengklik gambar jempolnya pada kolom reaksinya. Silakan Ayah Bunda. Iya, baik Ayah Bunda. Untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah selesai. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nira yang sudah memberikan pemaparannya kali ini. Dan Bu Nira ini sebagai psikolog TK Asalam, juga kepada Ibu Ana Muzdalifah sebagai Kepala Sekolah TK Asalam, juga kepada Ayah Bunda yang selalu bersinergi dan selalu menyempatkan waktunya untuk mengikuti pertemuan-pertemuan di TK Asalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Sepertinya acara ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nurul. Mangga Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kokom, ya Ayah Bunda di akhir sesi. Seperti biasa nih, untuk mengabadikan momen kegiatan hari ini, kita foto bersama dulu ya Ayah Bunda ya. Iya, boleh disiap-siap Ayah Bunda, dipersiapkan. Videonya boleh dibuka. Iya. Saya hitung 1-3 ya Bunda ya, berikan senyum terbaiknya. 1, 2. Oke, 1 kali lagi Ayah Bunda ya. Boleh ganti gaya. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih Ayah Bunda sudah meluangkan waktunya untuk menambah ilmu nih di akhir pekan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal soleh untuk kita semua ya Bunda ya. Iya, kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Ayah Bunda. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nira. Terima kasih Bu Nira. Terima kasih Bu Nira. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih Ayah Bunda semua. Dadah Ayah Bunda. Ya. Dadah anak-anak. Terima kasih Ayah Bunda semua. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum. Bye.